Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Ferry Anggraini, NPM 300 dari kelas Statistika Bisnis M012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mini project saya, yaitu yang berjudul korelasi antara aktivitas berorganisasi dengan durasi jam belajar mahasiswa. Adapun yang melatar belakangi saya dalam mengambil judul tersebut, aktif berorganisasi memberikan banyak manfaat dan pengalaman kepada mahasiswa, seperti membangun relasi, belajar untuk bertanggung jawab, dan cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Meskipun begitu, masih banyak mahasiswa yang memutuskan untuk tidak ikut organisasi. Biasanya kita sebut mereka dengan mahasiswa kupu-kupu, kuliah ulang. Nah, di balik keputusan tersebut, ternyata mereka juga memiliki alasan. Salah satunya adalah mereka takut ketika ikut organisasi, mereka akan kekurangan waktu untuk belajar. Nah, saya sebagai peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan antara aktivitas organisasi dengan jam belajar mahasiswa. Berikut ini adalah data yang berhasil saya dapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria, yaitu seorang mahasiswa aktif UPN Veteran Jawa Timur yang saat ini mengikuti organisasi. Data ini merupakan data primer yang secara langsung saya dapatkan melalui kuesioner yang saya bagikan. Jenis data yang saya gunakan yaitu kuantitatif. Teknik sampling yang saya gunakan yaitu purposive sampling. Nah, setelah kita mendapatkan data, selanjutnya yaitu memasuki cara mengelola data. Dalam penelitian saya dibantu oleh kalkulator online yaitu Statis Kingdom yang bisa kalian akses di Google. Sebelum itu, kita harus tahu mana variabel X dan variabel Y. Pada penelitian saya, variabel X yang saya gunakan yaitu jumlah organisasi yang diikuti oleh responden. Dan variabel Y yaitu durasi jam belajar responden dalam satu hari. Nah, setelah itu kita masukkan variabel X dan variabel Y pada kolomnya masing-masing. Pada penelitian saya menggunakan uji korelasi Pearson. Bisa kita klik di sini, ada dua opsi. Yang pertama adalah Pearson dan Spearman. Kita gunakan yang Pearson. Nah, pastikan level signifikan yang kita gunakan itu 0,05. Selanjutnya, setelah semua clear, kita klik calculate. Nah, di sini kita bisa langsung mengetahui koefisien korelasinya dan p-value-nya. Koefisien korelasinya atau biasa kita sebut dengan R kecil yaitu sebesar min 0,197 dan p-value yaitu sebesar 0,2426. Nah, bisa kita lihat di sini hasil korelasi Pearson menunjukkan bahwa ada hubungan negatif sangat kecil dan tidak signifikan antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini kan ada tabel. Apabila tabelnya turun dari kiri ke bawah kanan, itu berarti menunjukkan korelasi negatif. Nah, apabila tabel menunjukkan dari kiri bawah ke kanan atas, itu berarti menunjukkan korelasi positif. Kemudian, setelah kita mengetahui R-nya atau koefisien korelasinya, yaitu sebesar min 0,197, kita lihat tingkat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini merupakan pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi kita yaitu sebesar min 0,197, maka hubungan antara variabel X dan variabel Y itu sangat rendah. Selanjutnya, cara mengetahui level signifikannya, apakah variabel X dan Y itu signifikan atau tidak, itu kita lihat dari koefisien korelasi dengan R tabel. Nah, cara bacanya yaitu jumlah data yang saya gunakan yaitu sebesar 37, kita kurangi terlebih dahulu dengan 2, menjadi 35.
Nah, level signifikan tadi kita gunakan 0,5 dan menggunakan uji dua arah. Jadi, kita lihat di sini 35 dan di kolom kedua ini menggunakan 0,5, kita temukan R tabelnya sebesar yaitu 0,3246. Karena R-nya lebih kecil daripada R tabel, sehingga hubungan antara X dan Y tidak signifikan. Selanjutnya kita lihat ke bawah. Nah, ini merupakan cara manual kita dalam mencari koefisien korelasinya. Nah, bisa kita lihat di sini karena p-value kita atau p-value penelitian saya yaitu sebesar 0,2426 lebih besar dari alfa atau level signifikan yang kita gunakan sebesar 0,05, H0 tidak bisa ditolak atau H0 diterima dan H alternatif atau HA itu ditolak. Nah, artinya adalah bahwa variabel X tidak ada hubungan atau tidak mempengaruhi variabel Y. Dalam penelitian saya, artinya aktivitas berorganisasi tidak memiliki hubungan dan tidak mempengaruhi durasi jam belajar mahasiswa. Kemudian kita lihat ke bawah lagi. Nah, di sini ada uji asumsi. Dalam penelitian saya, tes powernya masih rendah dan disarankan untuk menambah ukuran sampelnya. Kemudian menggunakan metode Tukey Vance yaitu K sama dengan 1,5, dalam data saya tidak ditemukan outliers. Dan berdasarkan Shapiro-Wilk test dengan alfa 0,05, data saya terdistribusi dengan normal. Nah, dari pengolahan data tadi bisa kita simpulkan secara koefisien korelasi menggunakan metode korelasi produk momen ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,2426 lebih besar dari nilai alfa atau level signifikan yang kita gunakan sebesar 0,05. Sehingga disimpulkan H0 diterima dan H alternatif atau HA ditolak. Dalam penelitian saya, artinya aktivitas berorganisasi tidak mempengaruhi durasi jam belajar mahasiswa. Hal ini bisa disebabkan karena data yang digunakan tidak berhasil membuktikan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel X, yaitu aktivitas berorganisasi, dengan variabel Y, yaitu durasi jam belajar mahasiswa, atau HA dapat diterima. Dalam uji asumsi, peneliti disarankan untuk menambah ukuran sampel. Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi durasi jam belajar mahasiswa, seperti faktor internal yang berasal dari kita sendiri atau individu tersebut, yaitu motivasi. Apabila kita termotivasi atau memiliki tujuan tertentu, maka sebagai salah satu upaya kita yaitu belajar untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selain itu juga ada faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan kondisi lingkungan sekitar kita. Sebagai contoh, apabila kondisi keluarga kita terasa nyaman, kemudian lokasi atau lingkungan sekitar kita tenang, maka hal tersebut bisa meningkatkan kita untuk belajar. Sekian, saya Dinda Putri Ferry Anggraini mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen yaitu Ibu Fani, responden, dan teman-teman yang telah membantu saya untuk menyelesaikan mini project ini tepat waktu. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.